Pernahkah kamu merasa berjuang keras, tetapi selalu kalah oleh diri sendiri? Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada terkendali. Ia tidak datang dengan senjata, tidak terdengar raungannya. Namun kekuatannya mampu meruntuhkan ibadahmu, merusak hatimu, dan menghancurkan mimpi-mimpimu. Ia adalah musuh yang tersembunyi, yang duduk dalam dirimu setiap saat, memancing amarah saat sabarmu diuji, menggoda keserakahan saat kamu merasa cukup, dan menipu dengan janji-janji palsu yang menenangkan hati sesaat. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti hawa karena nafsu. Ia menyesatkan dari jalan nafsu Allah. Bukan sekedar dorongan tetapi fisik, jebakan yang melingkupi hati, pikiran, dan tindakan. Ia bisa membuat orang yang sekalipun tergelincir dalam satu detik jika tidak berhati-hati. Bayangkan seberapa sering kita menunda salat karena rasa malas, karena atau menyakiti orang lain karena ego. Semua itu lahir dari nafsu yang tak terkendali. Namun ada kabar yang menggetarkan hati. Nafsu bukanlah sesuatu yang mustahil dikendalikan. Orang yang mampu menundukkan nafsunya, mengatur emosinya, dan menyeimbangkan keinginannya dengan ketakwaan kepada Allah. Ia bukan hanya menang atas diri sendiri, tetapi memiliki kekuatan yang tiada tara. Rasulullah bersabda, orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Menguasai nafsu berarti menguasai kehidupan, mengatur langkah dalam setiap keputusan, dan menempatkan hati pada tempat yang seharusnya kepada Allah. Di dunia ini, banyak orang berjuang untuk menguasai harta, pangkat, atau pengaruh. Namun mereka gagal karena gagal menguasai mereka diri menari sendiri di atas panggung dunia. Tapi di balik layar, nafsu mereka mengendalikan. Bayangkan jika setiap langkahmu dipandu oleh kesabaran dan kebijaksanaan yang lahir dari penguasaan betapa nafsu. Hebatnya kehidupan yang bisa kamu ciptakan. Materi ini akan membimbingmu memahami terbesar dalam dirimu, mengenali jebakan-jebakan nafsu, dan menanamkan strategi-strategi Islami untuk menaklukkan pikiran hati dan tindakanmu. Saat kamu mampu menundukkan nafsu, dunia akan tunduk pada disiplin, dan kehidupan akan menjadi ladang kebaikan tanpa batas. Nafsumu adalah musuh, tapi ia juga bisa menjadi guru yang mengajarkanmu kekuatan, pengendalian diri, dan keberanian sejati. Mengenal nafsu dan bahayanya. Nafsu adalah kekuatan paling mendasar dalam diri lahir manusia, bersamaan dengan kehidupan, hadir dalam setiap tarikan nafas, setiap keinginan, dan setiap dorongan hati. Alat menciptakan nafsu sebagai ujian, sekaligus sebagai alat untuk membentuk karakter. Nafsu bisa mendorong seseorang untuk berbuat baik jika dikendalikan, tetapi jika lepas kendali, ia bisa menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan. Rasulullah bersabda, perangi nafsumu dengan ketaatan, karena sesungguhnya surga adalah hasil dari pengendalian diri. Seringkali manusia tidak menyadari bahwa musuh terbesar bukan orang melainkan nafsu sendiri. Nafsu menuntun kita kepada kemarahan, amarah, dan kecemburuan. Ia menanamkan bisikan halus yang tampak wajar. Hanya satu kali ini saja, tidak apa-apa kalau sedikit melanggar, atau ini hakmu untuk menuntut. Padahal di balik bisikan itu, nafsu memimpin tangan dan hati menuju kehancuran. Banyak orang merasa kalah dalam perjuangan bukan karena lawan di luar, tetapi karena kalah dari diri bahaya sendiri. Nafsu juga sering muncul dalam bentuk yang halus, bisa menyamar sebagai kebutuhan atau keinginan yang misalnya wajar. Rasa lapar yang sebenarnya bisa dengan diatasi, kesabaran, atau rasa marah yang bisa dikelola dengan kesadaran diri. Ketika kita gagal mengenali sifat nafsu kita ini, menjadi budaknya. Nafsu akan mempengaruhi cara kita bertindak, bahkan berpikir. Kita menjadi seperti perahu yang hanyut di lautan, terombang ambing tanpa arah, meski tampak berlayar dengan percaya diri. Dalam perspektif nafsu Islam, terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada nafsu yang cenderung kepada keburukan, yang disebut nafsu al-amarah, yang mendorong manusia berbuat dosa. Ada nafsu yang mulai sadar akan kebaikan, disebut nafsu al-lahumah, yang menyesali kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Yang telah mencapai kesempurnaan. Nafsu al-mutmainah, yang tenang dalam dan ridho pada ketetapan memahami Allah. Tingkatan ini agar penting kita bisa mengenali posisi kita dan berjuang sesuai kemampuan. Mengenal bahaya nafsu juga berarti memahami dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Nafsu yang tak terkendali dapat merusak dengan orang lain, melemahkan spiritualitas, dan menutup pintu rezeki, yang membuat hati gelap dan pikiran sempit. Sebaliknya, nafsu yang terkendali menjadikan manusia disiplin, bijaksana, dan mampu menata hidup dengan harmonis. Orang yang mampu menundukkan nafsunya bukan hanya menang atas diri sendiri, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia dengan tenang dan mantap. Maka langkah pertama dalam menaklukkan dunia adalah mengenal dalam diri sendiri. Nafsu bukan musuh yang terlihat, tetapi bayangan yang mengikuti kita di setiap langkah. Mengetahui cara ia bekerja, kapan ia muncul, dan bagaimana ia mempengaruhi tindakan kita adalah fondasi pertama untuk menaklukkan. Strategi mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu bukanlah perkara mudah. Ia seperti melawan arus sungai yang deras. Jika kita tak tahu arah dan cara menghadapinya, kemana-mana. Namun Islam telah memberikan pedoman yang jelas
untuk menaklukkan nafsu, mulai dari kesadaran diri hingga praktik dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama adalah mengenali pemicu nafsu. Setiap manusia memiliki titik lemah yang berbeda. Ada yang mudah marah ketika dihina, yang tergoda oleh harta dan kemewahan. Ada pula yang larut dalam kesenangan dunia. Dengan mengenali pemicu ini, kita dapat menyiapkan strategi pencegahan. Mengetahui titik lemah diri adalah langkah awal hawa nafsu. Langkah kedua adalah melatih kesabaran dan disiplin. Adalah tameng utama melawan godaan nafsu. Ketika kita menolak hawa nafsu yang berlebihan atau menunda kepuasan sesaat demi kebaikan jangka panjang, kita melatih otot spiritual kita. Contohnya sederhana, menahan diri dari membicarakan aib orang lain, makan saat lapar sebagai latihan pengendalian diri, atau menahan diri dari berkata kasar emosi memuncak. Latihan kecil jika konsisten akan membangun kekuatan besar dalam menghadapi yang lebih berat. Langkah ketiga adalah memperkuat hubungan dengan Allah dan menempatkannya sebagai pusat hidup adalah strategi paling ampuh. Ketika hati tersambung dengannya, nafsu menjadi lebih mudah dikendalikan. Karena setiap dorongan hati diuji melalui kesadaran, zikir, puasa, dan membaca Al-Quran bukan sekedar ritual, tetapi sarana melatih hati untuk tunduk pada aturan bukan pada keinginan sesaat. Langkah keempat adalah mengisi diri dengan ilmu dan amal baik. Ilmu menuntun hati pada pemahaman yang benar, sedangkan amal baik memperkuat karakter. Ketika pikiran dan hati sibuk dengan bermanfaat, nafsu tidak punya banyak ruang untuk menguasai diri. Membantu orang lain, berdakwah, atau berzikir adalah cara praktis untuk menjaga hati tetap bersih. Langkah kelima adalah kontrol lingkungan dan pergaulan. Yang negatif akan memperkuat godaan nafsu. Sebaliknya, LINGKONGEN yang pengendalian diri akan berteman dengan orang-orang saleh, menjauhi hal-hal yang menimbulkan godaan, dan menjaga pandangan adalah langkah yang sangat penting. Mengendalikan nafsu adalah proses panjang dan berkelanjutan. Ia memerlukan kesadaran, latihan, dan istiqomah. Setiap kemenangan kecil atas diri sendiri adalah kemenangan seorang besar. Muslim yang mampu menaklukkan nafsunya, walau sedikit demi sedikit, sedang membangun fondasi untuk menguasai kehidupan, mencapai ridho Allah, dan membuka pintu-pintu kebaikan yang tak terhitung jumlahnya. Manfaat menguasai nafsu dan dampaknya pada kehidupan. Menguasai nafsu bukan sekedar disiplin diri. Ia membuka pintu menuju kehidupan yang berkualitas dan hati orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya akan menemukan dunia terasa lebih ringan, keputusan lebih bijaksana, dan hidup lebih bermakna. Rasulullah bersabda, orang yang paling adalah yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Saat marah. Dari sabda ini, kita memahami bahwa sejati lahir dari pengendalian diri, bukan dari harta, pangkat, atau kekuasaan semata. Salah satu manfaat terbesar adalah ketenangan yang lepas kendali, membuat hati selalu merasa kurang atau terus membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita mampu menaklukkan nafsu, menjadi stabil, tidak mudah gelisah ketika menghadapi ujian, mudah terbawa emosi, dan mampu menerima takdir Allah dengan lapang dada. Ini adalah fondasi kebahagiaan, karena dunia yang penuh tidak godaan lagi menguasai kita. Manfaat berikutnya adalah keputusan yang bijaksana. Nafsu yang tak terkendali membuat kita sering salah langkah, mengambil keputusan tergesa-gesa, ambing oleh emosi, atau terdorong oleh nafsu sesaat. Dengan menguasai nafsu, pikiran menjadi jernih, hati menjadi lurus, dan setiap keputusan lebih mendekat muslim kebaikan. Yang mampu mengendalikan diri akan lebih mampu membedakan mana yang penting dan yang sia-sia, serta memiliki visi hidup yang lebih jelas. Selain hubungan dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Yang tidak terkendali sering menimbulkan marah tanpa alasan, iri, sombong, atau egois. Menguasai nafsu membuat kita lebih sabar, empatik, dan rendah hati. Orang-orang di sekitar kita akan merasa percaya dan menghormati kita. Bahkan dalam dakwah atau pengaruh orang sosial, yang mampu menundukkan nafsu lebih efektif karena tindakannya tidak terkontaminasi oleh emosi atau menguasai nafsu juga berdampak pada kesuksesan dunia dan akhirat. Orang yang disiplin dalam menundukkan nafsu lebih mudah mencapai tujuan hidup, menunda kepuasan demi kebaikan jangka panjang, menjaga integritas dan konsisten dalam ibadah. Allah memuji hamba yang mampu menahan diri, dan hamba seperti itu memiliki lebih besar untuk mendapatkan keberkahan dan kesuksesan yang hakiki. Terakhir, penguasaan nafsu memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Hati yang tidak tergoda oleh hawa nafsu, mudah fokus pada zikir dan amal saleh. Allah menjadi pusat hidup, bukan keinginan duniawi. Orang yang mampu mengendalikan nafsu akan merasakan Allah dalam setiap langkahnya, dan hidupnya menjadi ladang ibadah yang terus pahalanya. Al-Andaka'ah praktis dan doa untuk menguasai nafsu. Menguasai nafsu tidak hanya soal teori atau tetapi membutuhkan langkah nyata dan konsistensi. Seorang muslim yang ingin atas diri sendiri
harus menggabungkan kesadaran yang baik dan doa kepada Allah. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa diterapkan. Membangun kesadaran diri setiap hari. Mulailah dengan mengenali pola nafsu yang muncul dalam kehidupanmu. Catat situasi yang memicu amarah, keserakahan, atau hawa nafsu lain. Dengan menyadari kapan nafsu muncul, kita bisa lebih siap untuk menundukkannya. Kesadaran adalah fondasi pengendalian diri. Tanpa kesadaran, penguasaan nafsu menjadi mustahil. Latih disiplin melalui ibadah puasa, seperti salat, zikir, membaca Al-Quran, dan puasa bukan hanya kewajiban, tetapi juga latihan menundukkan nafsu. Misalnya, melatih kita menahan lapar, haus, dan emosi. Salat mengajarkan ketekunan dan fokus pada rutin beribadah. Nafsu mulai dikendalikan oleh kesadaran spiritual dan hati menjadi lebih tenang. Lingkungan dan pergaulan. Lingkungan mempengaruhi hati dan bertemanlah dengan orang-orang yang pada kebaikan. Jauhi godaan yang memperkuat hawa nafsu. Misalnya, menghindari percakapan yang menimbulkan iri hati, media yang memicu keserakahan, atau teman yang mengajak berbuat dosa. Lingkungan yang positif akan mempermudah diri. Praktikkan self-control dalam tindakan kecil. Latih diri menunda kepuasan saat demi kebaikan jangka panjang. Misalnya menahan emosi saat marah, menahan berkata kasar, menahan diri dari makanan berlebihan, atau menahan diri dari menonton hal-hal negatif. Latihan kecil ini membentuk spiritual yang akan lebih kuat menghadapi godaan dan permohonan pertolongan kepada Allah. Nafsu tidak mungkin tanpa pertolongan Allah. Berdoalah setiap hari agar Allah dan menundukkan hawa nafsu. Doa adalah senjata spiritual yang tidak terlihat, efeknya nyata. Hati yang bersandar pada Allah akan lebih mudah menahan. Dengan konsistensi dalam langkah-langkah penguasaan nafsu akan semakin kokoh. Seorang muslim yang mampu nafsu menjadi pribadi yang tenang, bijaksana, dan efektif dalam setiap dunia menjadi alat, bukan pengendali, dan hidup menjadi ladang amal yang diberkahi. Menguasai nafsu bukanlah tujuan tetapi perjalanan seumur hidup. Setiap hari adalah ujian, setiap langkah adalah latihan. Namun dengan kesabaran, disiplin, lingkungan yang baik, dan doa yang tulus, kemenangan atas diri sendiri bukan hanya membawa keberkahan dunia dan akhirat. Seorang muslim yang berhasil menaklukkan nafsu sesungguhnya telah menemukan kunci untuk menguasai dunia. Dengan hati yang tenang dan jiwa yang kuat, kuasai dirimu, maka kamu akan kuasai dunia. Nafsu adalah musuh terbesar manusia. Ia tersembunyi, diam, namun mampu mengendalikan tindakan, pikiran, dan hati kita. Banyak kegagalan dan kerusakan dalam ketidakmampuan menundukkan nafsu. Rasulullah mengingatkan bahwa kekuatan bukan terletak pada harta, pangkat, atau kekuasaan dunia, tetapi pada kemampuan menaklukkan diri sendiri. Menguasai nafsu bukan sekedar menahan keinginan tetapi perjalanan spiritual yang melibatkan kesadaran, disiplin, lingkungan yang positif, dan kedekatan dengan Allah. Nafsu yang terkendali membawa ketenangan hati, membuat pikiran lebih jernih, dan membuka peluang untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Hati yang terlatih menolak godaan menjadi lebih stabil. Hubungan dengan orang lain menjadi harmonis, bisa diarahkan menuju kebaikan. Dalam praktiknya, penguasaan nafsu membutuhkan langkah nyata. Mengenali pemicu nafsu, melatih disiplin melalui ibadah, mengelola lingkungan, melatih pengendalian diri dalam tindakan sehari-hari, senantiasa berdoa kepada Allah. Setiap langkah kecil yang konsisten adalah kemenangan besar atas diri sendiri. Nafsu yang berhasil ditundukkan bukan lagi musuh, tetapi sahabat yang menuntun pada kemenangan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang muslim yang mampu menaklukkan nafsunya akan merasakan kehidupan yang berbeda. Dunia bukan lagi penguasa hati, tetapi alat untuk menebar kebaikan. Hatinya tenang, pikirannya bijaksana, dan hidupnya penuh keberkahan. Maka perjalanan menundukkan nafsu adalah kunci untuk menguasai dengan dunia, kekuatan material, tetapi dengan kekuatan hati, jiwa, dan kedekatan dengan Allah. Menguasai nafsu berarti menguasai diri sendiri, dan dengan itu dunia pun dapat ditata dengan bijaksana. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.